Halo Bapak Ibu, di sini kami dari mata kuliah literasi digital dengan kelas paralel C5. Di sini kita akan mempresentasikan salah satu karya ilmiah kita, yaitu pentingnya literasi digital dalam menurunkan tingkat korban penipuan online. Dengan anggota Sean Clarence, Muhammad Yusuf, Christian Jayadi Dandel, Brian Jonathan, Clara Sri Rezeki Barus, dan Vital Nurlaila. Untuk daftar isi ada berikut. Oke, untuk ringkasan, meningkatnya penggunaan internet di Indonesia itu juga diikuti dengan maraknya kasus penipuan online yang dapat menyebabkan kerugian secara material ataupun imaterial. Oleh karena hal inilah, literasi digital diperlukan oleh masyarakat agar terhindar dari penipuan online. Sehingga dalam karya ilmiah kita akan menjelaskan betapa pentingnya literasi digital. Berikutnya akan Oke, dilanjutkan. selanjutnya. Bab satu pendahuluan, latar belakang masalahnya, karena pengguna di internet Indonesia mengalami peningkatan, sehingga maksudnya pertumbuhan internet ini harus diikuti dengan tingkat literasi yang tinggi. Jika tidak adanya literasi tinggi, maka yang akan terjadi adalah banyaknya kerugian yang akan ditimbulkan kepada para korban melalui modus penipuan online seperti yang pada tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan kerugian akibat penipuan online mencapai 18,7 triliun. Diprediksi pada tahun 2024 secara global angka itu mencapai 78.000 triliun. Rumusan masalahnya, apa saja bentuk-bentuk dari penipuan online, kerugian apa saja yang dapat ditimbulkan, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Tujuan dari karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah: pertama, mengetahui bentuk-bentuk dari penipuan online yang ada di Indonesia, mengetahui kerugian-kerugian apa saja yang ditimbulkan, dan yang terakhir, mengetahui metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat. Landasan teorinya, perkembangan teknologi yang semulanya berasal dari 1G, sekarang berevolusi di mana kita bisa menggunakan smartphone dan komputer yang berbasis internet. Awalnya internet itu yang hanya sebagai alat bantu saja. Akibat dari COVID-19, penggunaannya semakin banyak di Indonesia. Sebesar 78,19% di Indonesia sudah menggunakan internet. Peningkatan penggunaan internet diikuti juga dengan maraknya kasus penipuan online. Sejak Agustus 2018, Kominfo mendapati ada 17.730 konten penipuan online. Penipuan online adalah tindak kejahatan oleh pelaku yang menggunakan media internet. Bentuk-bentuknya secara sederhana yang sering terjadi adalah scam dan phishing. Scam adalah penipuan online di mana pelaku memanfaatkan keteledoran dari korban untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan phishing adalah penipuan online di mana sang pelaku mengambil akun dari korban. Kerugian-kerugian dapat berubah secara material atau imaterial. Material itu dapat berupa uang atau barang, imaterial dapat berupa kerugian waktu, data pribadi yang bocor, dan kondisi emosional. Maka dari itu, literasi digital perlu ditingkatkan, yakni bagaimana individu dengan cara berpikir yang benar disertai dengan teknik dan pengetahuan melakukan evaluasi terhadap setiap keputusan yang ia putuskan di dunia online. Selanjutnya, upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan? Yang pertama, masyarakat harus berpikir kritis. Kedua, meningkatkan kemampuan mencari informasi. Ketiga, manfaatkan media sosial untuk mendapatkan informasi mengenai literasi digital. Keempat, memiliki pemahaman jika tidak semua di internet itu positif. Dan kelima, biasakan untuk mengetahui hal apa yang termasuk berbahaya di internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bab 3 yaitu gagasan 3.1 persoalan pencetus gagasan. Di era Tekno 5.0, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyaknya pengguna internet yang kurang memahami dan mengolah informasi yang beredar di internet dengan baik, sehingga masih banyak masyarakat yang terpapar informasi yang tidak akurat, sehingga banyak masyarakat yang terkena kasus penipuan online. Banyaknya kasus penipuan online disebabkan karena masyarakat mudah menerima informasi yang tidak jelas dan mudah menyebarkan data pribadinya melalui platform yang disediakan oleh penipu.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan literasi digital untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat berperan penting dalam mengevaluasi informasi. Selanjutnya dibacakan teman saya. Untuk solusi yang pertama yaitu pada zaman yang pada zaman abad ke-21 ini memiliki banyak tantangan yang mendorong agar setiap negara memiliki sumber daya manusia yang memiliki berbagai keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dikuasai yaitu keterampilan dalam literasi. Solusi yang pertama yaitu membiasakan murid untuk membaca dengan cara menjadwalkan mata pembelajaran khusus literasi. Solusi yang kedua yaitu meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam perpustakaan yang dapat membuat masyarakat untuk nyaman dalam membaca di perpustakaan. Yang ketiga yaitu memberikan pemahaman mengenai bahayanya pembajakan atau peretasan akun. Dalam serba era digital ini, semakin banyak terjadinya peretasan akun karena kelalaian masyarakat dan tidak ketahuan masyarakat. Dan juga sering terjadi kasus penipuan di Indonesia yang merugikan beberapa pihak. Oleh karena itu, pemerintah maupun influencer wajib memberikan pedoman dan langkah-langkah mencegah penipuan dalam era digital ini untuk masyarakat agar masyarakat dapat lebih waspada untuk menjaga akun mereka dan masyarakat dapat lebih teliti dalam membaca untuk mengakses website yang ada. Lalu solusi yang keempat, membuat situs mengenai berita-berita yang membahas tentang seluruh kejadian di Indonesia. Karena pada zaman sekarang banyak oknum-oknum yang menyebarkan berita hoaks untuk memperkacau masyarakat dan mengadu domba masyarakat. Tujuan situs ini dibuat agar masyarakat lebih percaya pada situs resmi pemerintah dan pemerintah harus memberikan informasi yang berguna untuk masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Oke, pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan. Dengan literasi digital, kita bisa tahu atau memahami resiko dan perlindungan saat kita menggunakan internet atau media sosial. Dengan ini juga, dalam literasi digital bisa membantu untuk kita mengenali atau menghindari praktik penipuan oleh salah satunya kontribusi yang penting dari literasi digital yaitu dengan kita memahami jenis penipuan yang sering terjadi. Kita mungkin tidak dapat pungkiri perkembangan dunia digital saat ini, tapi sayangnya masih begitu banyak yang belum memahami dan mengolah informasi yang beredar. Maka dari itu, literasi digital adalah kunci mencegah hal tersebut agar dapat memberi feedback, memverifikasikan kebenaran suatu berita. Dilanjutkan dengan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan gagasan sehingga dampak sistematik yang diharapkan tercapai, yaitu membangun ekosistem digital yang sehat merupakan salah satu kunci utama bagi para pelaku bisnis untuk bisa bertumbuh. Oleh karena itu, perlu adanya langkah jitu untuk membendung aksi para oknum tidak bertanggung jawab dalam melancarkan aksi licik mereka. Yang pertama, mengamankan informasi sensitif. Yang kedua, jangan mengklik link atau tautan sembarangan. Yang ketiga, menciptakan ekosistem digital yang sehat. Yang keempat, menghindari nomor tidak dikenal. Dan yang kelima, berhati-hati saat berbelanja online. Baiklah, untuk kesimpulannya, perkembangan teknologi itu sangat cepat. Jadi, banyak sekali yang awalnya internet itu hanya untuk membantu, tapi sekarang menjadi sebuah kehidupan untuk kita, di mana kita sehari-hari sangat bergantung untuk menggunakan internet. Di situ diikuti dengan banyak sekali modus-modus dan penipuan. Oleh karena itu, literasi digital merupakan salah satu akses atau cara kita belajar untuk dapat menghindari penipuan online. Baiklah, itu aja untuk kesimpulannya dan untuk referensinya telah kami sediakan di file tersebut. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.